Di tengah hutan belantara Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang lebat dengan pepohonan karet dan akar-akar purba yang melingkar seperti ular raksasa, sebuah penemuan mengerikan mengguncang kota. 35 mayat lansia dari panti jompo ditemukan membusuk di bawah tumpukan kayu hutan yang basah dan berlumut. Beberapa tubuh kehilangan potongan kaki yang dipotong rapi, seolah diambil oleh tangan ahli untuk tujuan gelap. Semua mata tertuju pada Sumadi, penjaga hutan yang pendiam dan dianggap aneh oleh warga, sering berbicara sendiri di antara suara angin dan bisikan roh hutan. Namun, benarkah ia pelaku? Atau ada rahasia lebih mencekam yang melibatkan perdagangan organ ilegal, korupsi di kalangan elit medis dan polisi, serta elemen mistis Dayak yang membuat bulu kuduk berdiri, seperti suara tangisan hantu lansia di malam hujan deras. Hujan deras mengguyur Palangkaraya seperti air mata langit yang tak henti-hentinya menangis atas dosa-dosa yang terkubur dalam tanah Kalimantan. Angin utara berhembus pelan, membawa hembusan dingin yang menusuk tulang, seolah roh-roh leluhur Dayak sedang berbisik rahasia gelap dari balik pepohonan karet yang menjulang tinggi. Pohon-pohon itu, dengan akar-akarnya yang merayap seperti jari-jari hantu yang haus darah, telah berdiri sejak zaman nenek moyang, menyaksikan ritual-ritual kuno yang kini hanya menjadi cerita angker di malam-malam tanpa bulan. Di tengah hutan belantara ini, yang warga sebut sebagai hutan penunggu, karena konon dihuni oleh arwah-arwah yang tak tenang, Kahar, seorang pria tua berdarah campuran Jawa Dayak, menghentikan langkahnya yang lelah. Kahar, dengan kulitnya yang keriput seperti kulit kayu tua yang retak oleh waktu, telah menghabiskan separuh hidupnya sebagai pengambil getah karet. Matanya yang sayu, penuh cerita pilu tentang kehilangan istri dan anak yang direnggut banjir bandang 10 tahun lalu, kini menyipit menahan hujan yang menusuk. Sudah beberapa hari ini, ia mencium bau aneh. Bau anyir yang seperti daging busuk dicampur tanah basah. Bau yang membuat perutnya mual dan jantungnya berdegup tak karuan. Bau apa ini? Seperti bangkai monyet yang ditinggal rohnya, gumamnya pelan, suaranya bergetar seperti daun yang bergoyang di angin. Ia menutup hidung dengan kain lusuh yang tergantung di lehernya, kain yang masih menyimpan aroma harum bunga kantil dari upacara pemakaman istrinya dulu, aroma yang kini tercemar oleh kegelapan hutan. Langkahnya tertatih menuju tumpukan kayu besar yang menjulang di tengah hutan, tumpukan yang warga hindari karena mitos lama, konon, di bawahnya bersemayam kuntilanak Dayak, hantu perempuan yang kehilangan kakinya dalam ritual pesugihan, dan siapa saja yang mendekat akan mendengar tangisannya yang menusuk jiwa. Akar-akar pohon karet di sekitarnya melingkar seperti ular piton yang siap melilit mangsanya, dan bayangan sore yang redup membuat semuanya tampak lebih kelam, lebih hidup, seolah hutan itu bernapas, menunggu korban berikutnya. Kahar sebenarnya enggan mendekat, hatinya yang rapuh masih dihantui mimpi buruk tentang istrinya yang muncul sebagai roh gentayangan, memanggil namanya dari balik kabut. Tapi rasa penasaran, dicampur ketakutan primal yang membuat bulu kuduknya berdiri, memaksanya maju. "Ya Allah, lindungi hamba Emu," bisiknya, suaranya hilang ditelan deru hujan. Semakin dekat, bau busuk itu semakin kuat, seperti gelombang maut yang menyergap, membuat matanya berair dan perutnya bergejolak. Ia menahan napas, tangannya yang gemetar menyibak daun-daun basah dan ranting kering yang menutupi tanah gembur. Seketika, dunia seolah berhenti. Di bawah tumpukan kayu yang basah dan berlumut, tersingkap sepotong kain putih kotor, berlumur darah kering yang hitam pekat. Kahar mundur selangkah, jantungnya berdegup seperti genderang perang suku Dayak, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Dengan tangan bergetar lebih hebat, ia menyibak lebih dalam, dan matanya terbelalak horor. Wajah pucat seorang lansia, mata terbuka kosong seperti lubang hitam yang menatap langsung ke jiwanya, mulut ternganga seolah berteriak tanpa suara. Tubuhnya membusuk parah, dikerubungi belatung yang merayap seperti arwah kecil yang haus daging, dan yang paling mengerikan, kaki kirinya hilang, dipotong rapi di atas lutut, luka yang halus seperti dibuat oleh tangan setan yang ahli bedah. Kahar jatuh terduduk, air matanya bercampur hujan, hatinya hancur seolah melihat wajah istrinya sendiri di sana. "Mayat, ada mayat di hutan," teriaknya, suaranya pecah seperti kayu retak,
sambil berlari terbirit-birit menuju kampung. Kakinya terpeleset di lumpur, tapi ia bangkit lagi, dikejar bayangan hantu yang seolah mengejar dari balik pohon. Teriakannya membangunkan warga kampung yang sedang berlindung dari hujan di rumah-rumah panggung kayu. Pintu-pintu terbuka, orang-orang berhamburan keluar, ibu-ibu menjerit, anak-anak menangis, pria-pria memegang parang dengan tangan gemetar. Dalam hitungan menit, puluhan warga berkumpul, sebagian membawa obor yang menyala redup di hujan, yang lain hanya mengandalkan nyali yang rapuh. Saat mereka tiba di tumpukan kayu, bau menyengat menyambut seperti pukulan maut. Beberapa orang muntah, yang lain memaki keras sambil menutup mulut. "Ya Tuhan, ini bukan satu, ini banyak," seru Jali, pemuda berani berdarah Dayak murni, yang nekat menggali tanah dengan tangannya yang kasar. Begitu tanah terkuak, lebih banyak wajah pucat muncul, lansia-lansia dari panti jompo setempat, tubuh mereka ditumpuk tak beraturan seperti sampah yang dibuang oleh setan. Sebagian membusuk hingga tulang terlihat, dikerubungi lalat hitam yang berdengung seperti mantra jahat. Sebagian lain masih segar, dengan ekspresi ketakutan beku yang membuat hati siapa saja yang melihatnya ikut beku. Lebih mengerikan lagi, beberapa mayat kehilangan potongan kaki, dipotong rapi, luka yang halus tanpa darah berceceran, seolah diambil untuk ritual pesugihan atau sesuatu yang lebih gelap, lebih modern, lebih keji. Teriakan histeris pecah di hutan yang gelap. Perempuan-perempuan menjerit seperti kuntilanak yang bangkit, ada yang jatuh pingsan ke lumpur basah. Anak-anak menangis ketakutan, membayangkan roh-roh lansia itu akan datang malam ini, pincang dan haus balas dendam. Jali terhuyung mundur, tangannya berlumur tanah bercampur belatung dan darah kering, matanya penuh trauma yang tak akan hilang seumur hidup. Warga yang lain menariknya menjauh, tapi bayangan mayat-mayat itu sudah menempel di pikiran mereka. Mayat lansia yang seharusnya dilindungi, kini menjadi korban kegelapan hutan yang hidup. Tidak butuh lama, berita itu menyebar seperti api di hutan kering. Malam itu, jalan menuju hutan dipenuhi cahaya obor dan kendaraan polisi yang meraung. Garis kuning dibentangkan, memisahkan warga dari lokasi maut. Satu persatu jasad digali, dan jumlahnya membuat semua orang terdiam membeku, 35 lansia, semuanya dari panti jompo, harapan senja, yang hilang tanpa jejak selama berbulan-bulan. Komisaris Joko berdiri dengan wajah tegang, hatinya yang biasa dingin kini bergetar, ia ingat ibunya sendiri yang tua renta, dan bayangan itu membuatnya mual. 35 korban, semua lansia. Dan potongan kakinya hilang, seperti diambil untuk, apa? Pesugihan? Atau sesuatu yang lebih buruk? Ucapnya pelan pada anak buahnya, suaranya bergetar seperti angin hutan. "Raden," polisi muda yang masih polos, menelan ludah, wajahnya pucat seperti mayat. "Pak, ini bukan pembunuhan biasa. Caranya terlalu rapi, seperti ada tujuan mistis, atau bisnis gelap." Warga di balik garis kuning berteriak-teriak, memaki pelaku, menyebut nama setan atau roh kuntilanak yang haus kaki. Beberapa orang tua menuding tumpukan kayu itu sebagai tempat angker yang membawa sial sejak zaman kolonial. Di tengah hiruk-pikuk, seorang pria kurus berdiri jauh di belakang kerumunan. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, matanya menatap kosong ke arah tumpukan kayu. Dialah Sumadi, penjaga hutan yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari lokasi. "Lihat itu, si Sumadi, jangan-jangan dia yang kerja," bisik seorang ibu, suaranya penuh kecurigaan yang mencekam. Bisikan itu menyebar seperti racun, warga mulai menuding Sumadi meski tanpa bukti. Ia hanya menunduk, wajahnya pucat, tubuhnya kaku seperti pohon mati. Malam itu, jasad-jasad diangkut ke rumah sakit, hutan ditinggalkan dengan lubang menganga yang basah darah. Warga pulang dengan wajah ketakutan, tak ada yang berani lewat hutan lagi. Tapi bayangan mengerikan terus membekas, 35 lansia yang hilang, berakhir di bawah tumpukan kayu angker. Palangkaraya gempar, dan tanpa disadari, nama Sumadi mulai menjadi pusat misteri yang mencekam, siap menyeretnya ke jurang kegelapan yang lebih dalam. Hujan terus turun, seolah langit ikut meratapi rahasia yang belum terungkap, sementara angin membawa suara tangis samar dari hutan,
suara yang hanya didengar oleh mereka yang ditakdirkan untuk mati. Malam itu, Palangkaraya terbenam dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya, seolah hutan belantara telah menelan cahaya bulan dan bintang, meninggalkan hanya suara hujan yang tak henti seperti doa-doa para arwah yang tak tenang. Angin malam berhembus melalui celah-celah rumah panggung, membawa bisikan-bisikan samar yang warga percaya sebagai panggilan dari kahyangan, alam roh Dayak yang sakral, di mana leluhur dan dewa-dewa hutan menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Tapi malam ini, bisikan itu bukan panggilan damai, ia seperti ratapan para dukun tua yang memperingatkan bencana, ratapan yang membuat kulit merinding dan jiwa gelisah. Di kantor polisi yang sederhana, diterangi lampu neon yang berkedip-kedip seperti mata setan yang mengintip, Komisaris Joko berdiri tegar di depan peta hutan Palangkaraya yang dipenuhi jarum merah, tanda lokasi mayat-mayat lansia yang masih menghantui pikirannya seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Joko, pria paruh baya berdarah Jawa murni yang telah bertahun-tahun bertugas di tanah Kalimantan ini, memiliki wajah keras seperti ukiran kayu ulin yang tak lapuk dimakan waktu. Matanya yang tajam, penuh cerita tentang kasus-kasus lama yang melibatkan ritual pesugihan dan kutukan suku Dayak, kini menyipit menatap foto-foto mayat yang berserakan di meja. 35 jiwa, semua lansia dari panti jompo Harapan Senja. Dipotong kakinya seperti korban upacara kaharingan, agama leluhur Dayak yang sakral, di mana potongan tubuh ditawarkan pada roh hutan untuk kekuatan gaib, gumamnya pelan, suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan primal. Ia ingat cerita neneknya dulu di Jawa, tentang sundel bolong yang haus balas dendam, tapi ini lebih dalam, ini seperti campuran antara mistis Jawa dan Dayak, di mana roh-roh tidak hanya gentayangan, tapi juga menuntut korban untuk menjaga keseimbangan alam yang telah dirusak manusia. Di sampingnya, Raden, polisi muda bercampur darah Jawa Dayak yang masih hijau, menelan ludah berulang kali. Wajahnya pucat seperti kain kafan, hatinya bergolak karena ini kasus pertamanya yang begitu mencekam. Pak, bukti awal mengarah ke Sumadi. Rumah gubuknya dekat sekali dengan tumpukan kayu itu. Warga bilang dia sering bicara sendiri, bicara dengan roh hutan, katanya. Seperti dukun yang memanggil arwah untuk ritual gelap, kata Raden, suaranya nyaris berbisik seolah takut roh-roh itu mendengar. Raden teringat masa kecilnya di kampung, ketika ayahnya, seorang dukun Dayak, mengajarinya tentang tambun bungai, roh pelindung hutan yang bisa marah jika darah tak berdosa tumpah. Tapi malam ini, ia merasa roh itu bukan pelindung, melainkan pembalas yang haus. Di luar kantor, warga mulai berkumpul seperti arwah yang bangkit dari kubur, obor mereka menyala redup di hujan, menciptakan bayangan menari-nari di dinding seperti tarian roh dalam upacara tiwah, ritual sakral Dayak untuk membersihkan arwah. Bisikan-bisikan mereka semakin keras, Sumadi itu, dia aneh sejak dulu. Tinggal sendirian di hutan, bicara dengan pohon seperti memanggil kuntilanak. Pasti dia yang ambil kaki lansia itu untuk pesugihan, kata seorang ibu tua, suaranya penuh dendam yang mencekam, matanya berkilat seperti pisau upacara. Warga lain mengangguk, mengingat cerita lama tentang Sumadi yang konon lahir di malam purnama saat hutan bergetar karena roh marah. Dan sejak kecil ia bisa mendengar suara-suara yang tak terdengar oleh orang biasa, suara tangis arwah yang pincang, haus keadilan. Sumadi sendiri, pria kurus berusia 50 tahun yang kulitnya hitam legam seperti tanah hutan yang dibakar, duduk di kursi interogasi dengan tangan terikat longgar. Matanya kosong menatap lantai, tapi di balik itu, hatinya bergolak seperti badai di sungai Kahayan. Ia bukan orang asing dengan mistis. Sebagai keturunan Dayak yang campur Jawa, ia telah dibesarkan dengan cerita tentang Ranying Hatalla, dewa tertinggi Dayak, yang menuntut pengorbanan untuk keseimbangan. Tapi malam ini, ia merasa dewa itu telah meninggalkannya. "Kenapa kau panggil aku ke sini?" tanya Komisaris Joko dingin, suaranya seperti hembusan angin yang membawa kutukan. Sumadi mengangkat wajah pelan, matanya berkaca-kaca. "Karena mayat itu dekat gubukku, tapi aku tak tahu apa-apa, Pak. Hutan itu angker sejak dulu. Aku sering dengar suara tangis lansia di malam hujan, seperti roh yang pincang memanggil nama-nama yang hilang."
Raden mencatat setiap kata, tapi hatinya goyah. Kata-kata Sumadi terdengar jujur, seperti doa dukun yang sakral, tapi bukti-bukti mulai muncul. Pisau berkarat dari gubuknya dengan noda darah kering yang seperti darah korban, dan catatan lusuh berisi nama-nama lansia yang hilang. Pisau ini untuk motong kayu, Pak, atau ayam untuk makan. Darahnya mungkin dari itu. Aku tak pernah sentuh manusia, bela Sumadi, suaranya lirih tapi penuh getar mistis, seolah roh hutan berbicara melalui mulutnya. Tapi Komisaris Joko menggeleng, wajahnya keras. Dan nama-nama ini? 10 nama lansia, sebagian cocok dengan korban. Kau tulis untuk apa? Ritual keharingan? Atau pesugihan untuk kekayaan dari roh hutan? Sumadi menunduk, air matanya menetes seperti hujan di luar. Itu nama warga yang sering ganggu aku, anak-anak yang lempar batu ke gubukku. Aku tulis biar ingat, biar hindari. Tapi hutan bicara padaku, Pak. Ia bilang ada kegelapan lebih besar, roh-roh yang marah karena tubuh mereka dicuri untuk tujuan profan. Sementara itu, di ruang forensik rumah sakit yang dingin seperti kubur, Dr. Adi, dokter forensik berwajah tenang tapi mata dingin seperti ular hutan, bekerja sendirian di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Tangannya yang terampil memeriksa potongan kaki salah satu korban, luka yang rapi seperti dibuat oleh pisau bedah sakral dalam ritual upacara. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang tak terlihat siapapun, senyum yang seperti senyum setan dalam cerita Mohaider, setan yang menyamar sebagai manusia untuk mencuri jiwa. Luar biasa, potongan ini masih segar, seperti ditawarkan pada roh yang haus, bisiknya pelan, suaranya bergema di ruangan kosong seperti mantra jahat. Tidak ada yang tahu, di balik wajah profesionalnya, Dr. Adi menyimpan rahasia yang lebih dalam dari mistis hutan, kotak besi kecil di sudut ruangan, berisi botol-botol cairan gaib yang seperti ramuan dukun, dan alat-alat yang berkilat seperti senjata roh. Malam semakin larut, dan di luar, warga mulai berdoa dalam bahasa Dayak kuno, memanggil Ranying Hatala untuk lindungi mereka dari kutukan. Tapi Sumadi, di sel tahanan sementara, meringkuk sendirian. Ia mendengar suara itu lagi, suara tangis hantu lansia yang pincang, semakin mendalam, semakin sakral, seperti upacara tiwah yang salah. Sumadi, kembalikan kaki kami, atau roh hutan akan menelanmu. Tubuhnya gemetar, bulu kuduknya berdiri, karena ia tahu ini bukan halusinasi, ini panggilan dari alam gaib yang mencekam, alam di mana sakral dan kengerian menyatu, menunggu korban berikutnya. Palangkaraya tak tidur malam itu, kota ini larut dalam ketakutan primal, sementara kegelapan hutan semakin merayap, siap mengungkap rahasia yang lebih mengerikan. Pagi menyingsing di Palangkaraya dengan kabut tebal yang menyelimuti kota seperti kain kafan yang basah oleh air mata malam. Udara masih lembab setelah hujan semalaman, membawa aroma tanah basah yang bercampur bau anyir samar dari hutan, bau yang kini menjadi pengingat maut bagi setiap warga. Kantor polisi, bangunan sederhana dari kayu dan beton yang berdiri di pinggir jalan utama, tiba-tiba menjadi pusat badai emosi. Sejak subuh, puluhan warga telah berkumpul di halaman depan, tubuh mereka basah kuyup tapi hati mereka membara seperti api upacara tiwah yang tak terkendali. Spanduk-spanduk kasar digelar, gantung Sumadi. Jangan lindungi pembunuh roh leluhur. Sorakan mereka bergema seperti genderang perang Dayak, penuh gejolak yang menyayat, seolah setiap kata adalah pisau yang menusuk jiwa. Di tengah kerumunan, Bu Sari, ibu paruh baya berdarah Dayak yang wajahnya keriput karena duka yang tak pernah pudar, berdiri paling depan, tangannya mengepal erat foto lansia yang hilang, ibunya sendiri dari panti jompo harapan senja. Matanya merah bengkak, air mata mengalir tanpa henti seperti sungai Kahayan yang banjir. Pak Polisi, tangkap si Sumadi sekarang juga. Jangan biarkan dia bebas seperti roh jahat yang gentayangan, teriaknya, suaranya pecah menyayat, penuh gejolak yang membara dari lubuk hati yang hancur. Ibu saya yang pincang itu, kakinya dipotong seperti korban pesugihan. Sumadi pasti yang lakukan. Dia bicara dengan hutan, memanggil setan untuk ambil jiwa orang tua kami. Warga di sekitarnya mengangguk marah,
sorakan mereka semakin liar, betul. Gadis kami, lansia kami hilang berbulan-bulan. Sekarang jasadnya di bawah tumpukan kayu dekat gubuknya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Roh leluhur marah, Pak. Mereka akan kutuk kita semua kalau tak ada keadilan. Komisaris Joko berdiri di teras kantor, wajahnya tegang seperti kayu ulin yang retak, tangannya mengangkat untuk menenangkan massa. Tenang, warga. Kami sedang selidiki. Jangan main hakim sendiri. Hukum akan jalan sesuai aturan, katanya tegas, tapi suaranya bergetar karena tekanan yang membara dari kerumunan. Tapi kata-katanya seperti angin lalu, nama Sumadi terus diteriakkan seperti mantra kutukan. Gantung dia. Biar roh hutan tenang. Sumadi pembunuh. Pembunuh, sorak massa, obor mereka menyala meski pagi, menciptakan bayangan menari-nari yang seperti arwah bangkit. Di dalam ruang interogasi yang pengap, Sumadi duduk di kursi besi dingin, tangan kirinya gemetar seperti daun di angin hutan. Baju lusuhnya berbau tanah basah dan getah karet, matanya sayu penuh kecemasan yang mendalam. Ia menunduk, tak berani tatap siapapun, hatinya bergolak seperti badai mistis yang siap menerjang. Komisaris Joko masuk dengan langkah berat, diikuti Raden yang wajahnya pucat tapi mata penuh keraguan. Sumadi, kau tahu kenapa kau di sini? Tanya Joko dingin, suaranya seperti hembusan angin yang membawa kutukan roh. Sumadi mengangguk pelan, suaranya lirih tapi penuh emosi yang menyayat, karena mayat itu dekat gubuk saya, Pak. Tapi saya bukan pembunuh. Saya cuma penjaga hutan, hidup sendirian dengan roh-roh yang bicara pada saya. Mereka tangis malam-malam, Pak. Tangis lansia yang pincang, memanggil nama saya seolah saya yang salah. Air matanya menetes, gejolak di dadanya membara seperti api ritual. Saya tak pernah sentuh mereka. Mereka seperti keluarga yang tak pernah saya punya. Saya yatim piatu, Pak. Hutan itu satu-satunya teman saya. Joko menatap tajam, tangannya menunjuk pisau berkarat yang diletakkan di meja. Ini pisau dari gubukmu. Ada noda darah. Bagaimana kau jelaskan? Darah lansia yang kau potong kakinya untuk pesugihan? Untuk kekuatan gaib Dayak yang kau panggil? Suaranya naik, penuh gejolak amarah yang membara, seolah ia sendiri merasakan duka warga. Sumadi mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca, suaranya pecah menyayat hati. Itu pisau untuk motong kayu, Pak. Atau ayam untuk makan. Darahnya mungkin dari hewan. Saya kesepian, Pak. Tak ada yang peduli pada saya sejak orang tua mati. Saya tak punya siapa-siapa. Kenapa harus saya yang dituduh? Roh hutan tahu saya tak bersalah. Mereka bisik pada saya, Sumadi, bertahanlah, kegelapan lain yang datang. Tolong percaya saya, Pak. Jangan biarkan warga bakar saya hidup-hidup seperti korban upacara lama. Tubuhnya bergetar hebat, emosinya membara seperti lava dari gunung berapi, air mata mengalir deras membasahi bajunya. Raden, yang mencatat, melirik Joko dengan hati goyah. Pak, jawabannya terdengar tulus. Mungkin ada yang salah, bisiknya pelan, gejolak keraguan di hatinya mulai membara. Tapi Joko menggeleng keras. Lanjut, kenapa ada catatan nama lansia di buku lusuhmu? 10 nama, sebagian cocok dengan korban. Kau daftar korban untuk ritualmu? Bicara dengan roh untuk ambil kaki mereka? Tanyanya, suaranya menyayat seperti parang Dayak. Sumadi menunduk lagi, suaranya bergetar penuh duka. Itu nama warga yang sering ganggu saya, Pak. Anak-anak yang lempar batu, ibu-ibu yang tuduh saya dukun jahat. Saya tulis biar ingat, biar hindari. Saya tak pernah sakiti mereka. Mereka seperti hantu yang hidup, menyiksa saya setiap hari. Saya cuma ingin damai dengan hutan, dengan roh leluhur. Kenapa tak ada yang percaya? Ya Tuhan, Ranying Hatalla, lindungi hamba Emu yang lemah ini. Ia menangis terseduh, gejolak emosinya membara hingga ruangan terasa sesak, seolah roh-roh ikut menangis bersamanya. Di luar, sorakan warga semakin keras, gantung Sumadi. Hukum mati pembunuh. Biar roh tenang.
Bu Sari menjerit lagi, suaranya menyayat, anak saya, ibu saya. Dia yang rawat saya waktu kecil, sekarang kakinya hilang. Sumadi, kau monster. Kau curi jiwa kami untuk setan hutanmu. Masa mulai mendesak barikade, obor mereka membara seperti amarah yang tak terkendali. Sementara di ruang forensik, Dr. Adi menjelaskan hasil otopsi pada Joko melalui telepon, suaranya dingin tapi menyembunyikan gejolak rahasia, semua korban dicekik, Pak. Potongan kaki rapi, seperti alat bedah. Tapi tak ada bekas suntikan, itu cuma gigitan serangga. Senyum tipisnya muncul lagi, penuh misteri yang mencekam. Joko menepuk meja keras. Cukup, Sumadi. Kami tahan kau sementara. Kalau tak bersalah, kau bebas. Tapi bukti menjeratmu. Sumadi jatuh terduduk, wajahnya pucat, hatinya hancur. Saya bukan pembunuh, Pak. Tolong, jangan biarkan roh hutan telan saya hidup-hidup. Emosinya menyayat, gejolak duka membara di ruangan itu, sementara di luar, amarah warga seperti badai yang siap menerjang segalanya. Palangkaraya tak lagi tenang, kota ini larut dalam pusaran emosi yang menyayat, penuh gejolak mistis yang membara, menunggu ledakan berikutnya. Malam semakin pekat di Palangkaraya, seolah kegelapan hutan telah merembes ke setiap sudut kota, menyelimuti rumah-rumah panggung dengan kabut hitam yang seperti napas setan yang haus darah. Angin malam berhembus pelan melalui celah-celah jendela, membawa suara-suara samar yang bukan angin biasa, suara seperti gesekan tulang pada tulang, atau desahan napas terakhir para lansia yang mayatnya kini terbujur kaku di ruang mayat. Di rumah sederhana Raden, polisi muda itu terbaring di tempat tidur kayu yang berderit, mata terbuka lebar menatap langit-langit yang lembab. Tidurnya tak kunjung datang, pikirannya dipenuhi bayangan potongan kaki yang rapi, luka halus seperti dibuat oleh tangan yang bukan manusia, mungkin tangan dukun yang memanggil roh kuntilanak untuk meminjam kekuatannya, atau lebih mengerikan, tangan seseorang yang menjadikan horor itu sebagai seni gelap. Terlalu rapi, pisau kebun tak bisa begitu halus. Seperti alat bedah yang direndam dalam darah ritual, gumam Raden sendirian, tubuhnya bergidik saat angin malam menyentuh kulitnya, seolah jari-jari hantu lansia yang pincang merayap di lehernya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan muncul, mayat-mayat lansia yang bangkit dari tumpukan kayu, tubuh mereka membusuk dengan belatung merayap keluar dari mata kosong, kaki pincang mereka menyeret di tanah basah, memanggil namanya dengan suara serak yang seperti kayu retak. Raden, kembalikan kaki kami, atau kau akan ikut kami ke alam kahyangan yang gelap, bisik suara itu di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri tegak, jantungnya berdegup seperti genderang upacara tiwah yang salah, upacara yang seharusnya membersihkan arwah, tapi kini menjadi pesta bagi roh-roh marah yang haus pengorbanan. Raden bangun tiba-tiba, keringat dingin membasahi tubuhnya, hatinya dipenuhi ketakutan primal yang lebih dalam dari sebelumnya. Ini bukan pembunuhan biasa, ini seperti kutukan hutan yang hidup, di mana setiap pohon dan akar adalah saksi bisu yang siap menelan jiwa. Sementara itu, di ruang forensik rumah sakit yang dingin seperti liang kubur purba, Dr. Adi bekerja sendirian hingga larut malam, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip seperti mata setan yang mengawasi. Ruangan itu pengap, bau formalin bercampur aroma busuk daging yang tak pernah hilang, bau yang seperti hembusan dari alam gaib Dayak di mana roh-roh tak tenang menunggu pembebasan. Dr. Adi, pria berwajah tenang tapi mata dingin seperti ular piton hutan yang menunggu mangsa, berdiri di depan meja autopsi yang berlumur darah kering. Tangannya yang terampil, sarung tangan lateksnya berlumur lendir hitam yang seperti darah roh, memeriksa satu persatu potongan kaki korban. Luka potongannya begitu halus, begitu sempurna, seolah dibuat oleh pisau yang direndam dalam ramuan mistis, ramuan yang bisa membuat daging tak berdarah, hanya meninggalkan bekas seperti gigitan hantu. Luar biasa, potongan ini masih segar, seperti jiwa yang baru dicuri dari tubuhnya, bisik Dr. Adi pelan pada potongan kaki itu, suaranya serak dan intim, seolah berbicara dengan roh yang masih melekat di daging membusuk. Matanya berkilat aneh, senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang mengerikan,
seperti senyum dukun yang telah menjual jiwanya pada Ranying Hatala untuk kekuatan gelap. Di sudut ruangan, kotak besi kecil terkunci rapat, tapi jika dibuka, isinya akan membuat siapapun berteriak horor. Botol-botol cairan bening yang seperti air mata hantu, alat bedah yang berkilat dengan noda darah kering yang tak pernah hilang, dan potongan-potongan kecil tubuh yang disimpan seperti relikui sakral dalam upacara pesugihan. Dokter Adi menyentuh potongan kaki itu dengan lembut, jarinya merayap seperti ular, dan untuk sesaat, seolah potongan itu bergerak, kedutan kecil yang seperti denyut nadi arwah yang tak mau mati, membuat ruangan terasa hidup dengan kegelapan yang mencekam. Pagi berikutnya, media nasional tiba seperti kawanan burung gagak yang haus berita maut. Kamera-kamera besar dipasang di depan kantor polisi, wartawan berebut wawancara warga yang wajahnya penuh trauma. Seorang reporter televisi lokal berdiri di depan kamera, suaranya serius tapi bergetar, "Pemirsa, inilah tragedi paling mengerikan di Palangkaraya, 35 mayat lansia ditemukan di bawah tumpukan kayu hutan, sebagian tanpa kaki seperti korban ritual gelap." Semua mata tertuju pada Sumadi, penjaga hutan yang aneh, wajahnya kini disiarkan sebagai monster hutan. Gambar Sumadi dari interogasi tersebar, raut wajahnya yang pucat, lusuh, dan linglung ditafsirkan sebagai wajah bersalah, seperti dukun yang tertangkap saat memanggil setan. Opini publik terbentuk seperti kutukan yang tak bisa dibatalkan. Sumadi adalah iblis yang menyamar, pencuri jiwa untuk kekuatan mistis. Di dalam sel tahanan yang sempit dan gelap seperti liang ular, Sumadi duduk meringkuk di pojok, tangannya memeluk lutut yang gemetar. Matanya merah karena kurang tidur, tubuhnya kurus seperti mayat hidup. Teriakan warga dari luar terdengar jelas, menembus jeruji besi seperti pisau yang menusuk, "Gantung Sumadi, pembunuh roh leluhur." Setiap kali namanya disebut dengan kebencian, tubuhnya bergetar hebat, hatinya hancur mengingat masa lalu yang lebih mengerikan dari mimpi buruk. Dulu, Sumadi hanyalah anak yatim piatu Dayak Jawa, lahir di pinggiran hutan di malam purnama saat angin berhembus seperti ratapan kuntilanak. Ayahnya, buruh tani, mati karena digigit ular beracun yang konon dikirim roh marah. Ibunya menyusul, tubuhnya membusuk karena penyakit misterius yang seperti kutukan pesugihan gagal. Sejak itu, Sumadi hidup sebatang kara, hutan menjadi rumahnya, tapi hutan yang hidup, dengan pohon-pohon yang berbisik nama-nama mati, akar yang merayap seperti tangan hantu yang haus pelukan. Aku tak pernah punya keluarga," bisik Sumadi pada dirinya sendiri, suaranya serak seperti gesekan kayu retak, air mata menetes di pipinya yang keriput. Ia ingat masa kecilnya, berbicara dengan pohon untuk usir hantu kesendirian, hantu yang muncul di malam hujan, wajah mereka seperti lansia pincang yang kini menghantuinya. Ratih, lansia baik hati dari panti jompo, satu-satunya yang pernah senyum padaku. Dia hilang, dan sekarang, mereka tuduh aku yang ambil kakinya? Ya Tuhan, roh hutan, kenapa harus aku? Tangisannya pecah, gejolak duka membara di dadanya, seolah roh-roh itu benar-benar datang, bayangan samar di sudut sel, suara tangis pincang yang semakin dekat, membuat sel itu terasa seperti kubur hidup yang siap menelan. Malam itu, Raden sengaja datang ke sel, berdiri di depan jeruji menatap Sumadi yang meringkuk. "Sumadi," panggilnya pelan, hatinya iba tapi penuh keraguan yang mengerikan. Sumadi mengangkat wajah, matanya berkaca, "Pak, saya bukan pembunuh. Saya dengar suara di hutan, suara kaki pincang yang berjalan, haus balas dendam. Saya takut, Pak. Saya sendiri juga takut." Raden menatap lama, rasa horor merayap di punggungnya. Karena ia mulai percaya, ini bukan akhir, tapi awal dari kegelapan yang lebih dalam, di mana rahasia Dokter Adi seperti monster hutan yang siap menerkam. Di luar, angin membawa suara tangis yang lebih jelas, lebih mengerikan, seolah 35 roh lansia bangkit, pincang dan haus jiwa. Palangkaraya tak tidur, kota ini larut dalam horor yang semakin mendalam, menunggu rahasia yang akan meledak seperti kutukan purba. Siang itu, Palangkaraya terasa seperti kota yang terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana matahari pun enggan bersinar penuh,
meninggalkan langit abu-abu yang seperti air mata yang menggantung tak jatuh. Kantor polisi, yang biasanya sepi seperti kubur pagi, kini menjadi pusat gejolak emosi yang membara, seolah setiap dindingnya meresap duka dan amarah warga yang tak tertahankan. Di ruang penyidik, Komisaris Joko duduk di kursi utama dengan wajah keras tapi mata yang lelah, seperti ayah yang kehilangan harapan atas anaknya sendiri. Beberapa anak buahnya mengelilingi meja, tumpukan berkas dan foto korban berserakan seperti pecahan hati yang tak bisa disatukan kembali. Udara pengap, bau keringat bercampur aroma kopi basi, tapi yang paling menyayat adalah keheningan yang tiba-tiba pecah saat seorang brigadir meletakkan kantong plastik berisi kain sobek berlumur darah kering yang hitam pekat. "Bukti baru, Pak," ujar brigadir itu, suaranya bergetar seperti daun di angin hutan, penuh gejolak yang menyentuh karena ia sendiri memiliki orang tua di panti jompo. Ini ditemukan di gubuk Sumadi, di bawah kasurnya. Kain ini, darahnya cocok dengan salah satu korban, Ratna, lansia yang hilang 3 bulan lalu. Ruangan mendadak hening, seperti napas yang tertahan di dada yang sesak. Semua mata tertuju pada Joko, yang mengetukkan jarinya di meja, hatinya bergolak antara tugas dan rasa iba yang tak diakuinya. "Cocok, betul?" tanyanya memastikan, suaranya pelan tapi menyayat, seolah kata itu menusuk hatinya sendiri. "Ya, Pak," jawab brigadir, matanya berkaca karena ingat wajah ibunya sendiri. "Tes DNA sudah keluar. Golongan darah sama, identifikasi sempurna." Joko menghela napas panjang, gejolak emosinya membara seperti api yang tak bisa dipadamkan. Ia ingat ibunya yang renta, yang kini hidup sendirian di kampung, dan bayangan itu membuat dadanya sesak. Bagus, ini semakin kuat tuduhan. Dengan ini, posisi Sumadi tak bisa digoyang. Tapi Raden, yang sejak tadi duduk diam memperhatikan, mengangkat tangan dengan hati yang goyah, keraguan menyayat jiwanya seperti pisau tumpul. "Pak, boleh saya tanya?" Suaranya lirih, penuh sentuhan emosi yang menyentuh, seolah ia bicara atas nama hati nuraninya sendiri. "Silakan," jawab Joko, tatapannya tajam tapi ada kelembutan samar. "Kalau kain itu milik Sumadi, kenapa dia tak buang? Kenapa simpan di bawah kasur, tempat yang mudah ditemukan? Rasanya terlalu mencolok, Pak." "Seperti jebakan yang disiapkan untuknya," kata Raden, suaranya bergetar penuh gejolak, matanya berkaca karena ia ingat tatapan tulus Sumadi diinterogasi kemarin, tatapan seperti anak yatim yang haus kasih sayang. Ruangan canggung sejenak, beberapa polisi saling pandang, hati mereka tersentuh oleh keraguan yang sama tapi tak diucapkan. Joko menghela napas lagi, suaranya menyayat, "Raden, terkadang pelaku ceroboh. Jangan pikir terlalu jauh. Yang penting, bukti ini sah. Kita punya tanggung jawab pada keluarga korban, pada duka mereka yang tak pernah pudar." Sementara itu, di sel tahanan yang sempit seperti kandang binatang buas, Sumadi tampak semakin kurus, wajahnya pucat seperti kain kafan yang usang, rambutnya kusut seperti akar hutan yang tak terurus. Ia duduk meringkuk di pojok, tatapannya kosong tapi penuh duka yang menyayat, seolah setiap napasnya adalah tangis yang tertahan. Ketika polisi masuk membawa secarik kertas catatan nama, ia menatap dengan bingung, hatinya bergolak seperti sungai yang banjir air mata. "Ini apa, Pak?" tanyanya serak, suaranya menyentuh seperti doa anak kecil yang kehilangan ibu. "Catatan ini dari rumahmu," jawab polisi itu dingin, tapi ada sentuhan iba di matanya. "Isinya daftar nama lansia. 7 cocok dengan korban. Mau jelaskan?" Sumadi menatap catatan itu, lalu menggeleng lemah, air matanya jatuh seperti hujan yang tak diundang. Itu hanya tulisan saya, Pak. Saya sering catat nama warga yang ganggu, yang lempar batu ke gubuk saya, yang tuduh saya gila. Saya tulis biar ingat, biar bisa hindari. Saya kesepian, Pak. Tak ada yang mau dekat saya sejak kecil. Mereka bilang saya bicara dengan roh, tapi roh itu satu-satunya teman saya. Saya tak pernah sakiti mereka, mereka seperti keluarga yang tak pernah saya punya. Tolong, Pak, percaya saya. Saya cuma ingin hidup damai, seperti daun yang jatuh tanpa menyakiti tanah.
Suaranya pecah, gejolak emosinya menyayat hati, tubuhnya bergetar seperti pohon di badai, air mata mengalir deras membasahi lantai dingin. Polisi itu terdiam sejenak, hatinya tersentuh oleh kelembutan duka Sumadi, tapi ia menutup kertas dan keluar tanpa kata. Sumadi kembali sendirian, jeruji besi terasa seperti pelukan dingin maut, hatinya hancur mengingat Ratih, lansia baik hati yang pernah bawakan makanan untuknya, satu-satunya cahaya di hidupnya yang gelap. Ratih, maafkan saya kalau rohmu marah. Saya tak pernah. Bisiknya, tangisannya menyentuh seperti lagu duka suku Dayak, penuh gejolak yang membara dari lubuk jiwa yang rapuh di ruang forensik. Dokter Adi berdiri dingin di depan meja autopsi, tangannya masih berlumur sarung tangan lateks yang basah. Ia menjelaskan hasil pada Joko dan tim melalui telepon, suaranya tenang tapi menyembunyikan gejolak rahasia. Semua korban dicekik, Pak. Tidak ada bekas ikatan. Potongan kaki dengan alat tajam, mungkin pisau bedah. Tapi bekas suntikan? Itu cuma gigitan serangga, tidak relevan. Senyum tipisnya muncul lagi, penuh misteri, sementara di hatinya, gejolak kegelapan membara. Ia ingat tangan korban yang gemetar saat disuntik, mata mereka yang memohon ampun seperti anak kecil yang tersesat. Malam itu, di selnya, Sumadi mendengar suara lagi, suara kaki pincang yang berjalan di luar, diikuti tangis hantu lansia yang serak. Sumadi, kembalikan kaki kami, atau kau ikut kami ke alam gelap. Tubuhnya gemetar, bulu kuduknya berdiri, hatinya hancur dalam ketegangan yang menyayat. Ia berdoa pada Ranying Hatala, suaranya lirih tapi penuh gejolak, Tuhan, lindungi hamba Emu. Saya bukan pembunuh, tolong tunjukkan kebenaran, sebelum roh-roh ini telan saya hidup-hidup. Di luar, angin malam membawa suara tangis yang semakin jelas, menegangkan seperti mantra yang menyeret jiwa ke jurang kegelapan. Palangkaraya larut dalam pusaran emosi yang menyayat hati, penuh ketegangan yang membara, menunggu rahasia yang akan meledak seperti kutukan purba. Malam menyelimuti Palangkaraya dengan kegelapan yang seperti lautan tinta hitam, menenggelamkan kota dalam ketegangan yang mencekam, seolah hutan di sekitarnya hidup, bernapas, dan mengintai dengan mata tak terlihat. Angin malam berhembus melalui pepohonan karet, membawa suara-suara yang bukan milik dunia ini, gesekan ranting seperti tulang yang retak, bisikan serak seperti doa dukun yang salah, dan tangisan pincang yang seolah datang dari alam kahyangan yang marah. Di ruang arsip kantor polisi, Raden duduk sendirian di bawah lampu neon yang berkedip-kedip seperti detak jantung yang sekarat, tumpukan berkas autopsi korban terbuka di depannya. Matanya lelah, tapi jantungnya berdegup kencang, dipenuhi ketegangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak bisa melupakan kata-kata Sumadi tentang suara hantu lansia yang pincang, dan kini, saat meneliti foto-foto korban, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, bekas suntikan kecil, hampir tak terlihat, di pinggang dan lengan 7 dari 35 jasad. Titik-titik itu rapi, terlalu rapi, seperti tanda ritual yang dibuat oleh tangan setan, atau manusia yang lebih mengerikan dari setan. Kenapa ini tak ada di laporan Dokter Adi? Gumam Raden, suaranya nyaris hilang ditelan keheningan ruangan yang pengap. Ia membuka foto lain, jari-jarinya gemetar saat melihat pola yang sama, titik kecil berwarna merah pucat, seperti bekas jarum yang direndam dalam darah gaib. Ini bukan gigitan serangga, ini suntikan. Obat bius? Atau sesuatu yang lebih jahat? Hatinya bergolak, ketegangan menjalar ke tulang punggungnya seperti ular berbisa yang merayap. Ia teringat cerita ayahnya, dukun Dayak, tentang ramuan kuno yang digunakan untuk melumpuhkan korban sebelum dikorbankan pada roh hutan, dan kini, bayangan itu terasa nyata, seperti ritual modern yang menyamar sebagai pembunuhan. Ruangan terasa semakin dingin, lampu neon berkedip lebih cepat, dan untuk sesaat, Raden merasa ada sesuatu yang mengintip dari balik bayangan di sudut ruangan. Bayangan yang seperti wajah lansia pucat, mata kosong, dan kaki pincang yang menyeret di lantai. Di luar, hutan Palangkaraya seolah hidup, pohon-pohon berderit seperti tulang yang patah, dan angin membawa suara tangis yang semakin jelas, semakin mengerikan, kembalikan kaki kami, atau kau ikut kami.
Raden menoleh cepat ke jendela, tapi hanya kegelapan yang menatap balik, membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ia buru-buru menutup berkas, tapi tangannya terhenti saat melihat foto terakhir. Wajah Ratna, lansia yang pernah baik pada Sumadi, dengan bekas suntikan di pinggangnya yang seperti tanda kutukan. "Ya Tuhan, ini bukan kebetulan," bisiknya, jantungnya berdegup seperti genderang perang Dayak, ketegangan membuat napasnya tersengal. Pagi harinya, di ruang rapat kantor polisi, suasana tegang seperti tali yang siap putus. Komisaris Joko berdiri di depan tim penyidik, wajahnya keras tapi matanya penuh tekanan dari warga yang tak henti menuntut darah. "Bukti terhadap Sumadi makin kuat," katanya, suaranya berat seperti batu kubur. "Kain berdarah, catatan nama, kesaksian warga yang lihat dia berkeliaran malam di hutan. Ditambah lokasi mayat di dekat gubuknya. Kita segera limpahkan berkas ke jaksa." Beberapa polisi mengangguk, tapi Raden mengangkat tangan, hatinya bergolak dengan ketegangan yang mengerikan. "Pak, izinkan saya bicara," katanya, suaranya gemetar tapi penuh tekad, membuat ruangan hening seketika. "Apa lagi, Raden?" tanya Joko, nadanya tajam tapi ada keraguan samar. Raden menarik napas, bulu kuduknya masih berdiri mengingat temuan malam tadi. "Saya temukan kejanggalan di foto korban, Pak. Bekas suntikan di 7 jasad, di lengan, pinggang, rapi sekali. Tapi laporan resmi Dokter Adi tak sebut ini sama sekali. Ini bisa jadi petunjuk, Pak. Korban mungkin disuntik obat bius atau zat lain sebelum dibunuh. Ini bukan pekerjaan pisau kebun Sumadi." Suaranya naik, penuh ketegangan yang membuat udara terasa berat, seperti sebelum badai mistis melanda. Ruangan mendadak hening, seperti liang kubur yang menunggu jeritan. Beberapa penyidik saling pandang, mata mereka penuh keraguan tapi juga ketakutan akan kebenaran yang terlalu mengerikan. "Bekas suntikan?" tanya Joko, nadanya ragu tapi matanya menyipit seperti elang yang mencium bahaya. "Kau yakin, Raden? Ini bukan cuma imajinasimu?" Sebelum Raden menjawab, pintu ruangan terbuka perlahan, dan Dokter Adi masuk dengan langkah tenang yang menyeramkan, membawa map tebal. Wajahnya dingin, tapi senyum tipisnya seperti ular yang siap menyergap. "Soal bekas suntikan?" tanyanya, suaranya halus tapi penuh racun, membuat bulu kuduk Raden berdiri lebih tegak. "Itu cuma tanda pasca mati, Raden. Serangga di hutan suka meninggalkan bekas kecil begitu. Kalaupun suntikan, mungkin korban pernah dirawat sebelumnya. Tidak ada yang aneh." Nadanya meyakinkan, tapi ada sesuatu di matanya, kilatan gelap, seperti roh yang bersemayam di balik topeng manusia, membuat ketegangan di ruangan melonjak hingga mencekam. Raden menegakkan badan, hatinya berdebar keras. "Dok, ini bukan serangga. Polanya sama, rapi, seperti kerja dokter bedah. Saya yakin korban disuntik sesuatu," katanya, suaranya bergetar penuh ketegangan, membuat udara terasa seperti akan meledak. Dokter Adi hanya tersenyum lebih lebar, tapi matanya dingin seperti pisau bedah yang direndam dalam darah. "Kau terlalu muda untuk paham forensik, Raden. Jangan buat asumsi yang membingungkan penyelidikan," jawabnya, kata-katanya seperti mantra yang menekan, tapi ketegangan di udara semakin mengerikan, seolah roh-roh korban ikut mendengarkan. Sore itu, Raden memberanikan diri mendatangi rumah keluarga Ratna, lansia yang pernah dekat dengan Sumadi. Rumah panggung sederhana itu dipenuhi suasana duka yang mencekam, bau bunga layu dan asap kemenyan menyeruak seperti dalam upacara tiwah yang tak selesai. Foto Ratna tergantung di dinding, wajahnya tersenyum lembut tapi kini terasa seperti hantu yang menatap. Ibu Ratna, seorang wanita tua Dayak dengan mata sembab, menyambut Raden dengan tangis tertahan. "Pak polisi, apa sudah ketemu yang bunuh ibu saya?" tanyanya, suaranya serak dan penuh duka, membuat bulu kuduk Raden berdiri lagi. "Kami masih usaha, Bu," jawab Raden, hatinya tersayat. Sebelum Ratna hilang, apakah dia pernah sakit? Dirawat atau disuntik sesuatu? Ibu Ratna menggeleng cepat, air matanya mengalir seperti hujan. "Tidak, Pak. Ibu saya sehat,"
cuma kakinya lemah karena tua. Dia sering ke panti jompo, bantu yang lain, tak pernah sakit parah. Suntikan? Tidak pernah. Dia takut jarum, Pak. Suaranya pecah, ketegangan di ruangan terasa seperti jerat yang mencekik, membuat Raden yakin, bekas suntikan itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari ritual modern yang mengerikan. Malam itu, Raden kembali ke ruang arsip, menempelkan foto-foto korban di dinding seperti peta horor yang hidup. Wajah-wajah pucat lansia menatapnya dalam diam, mata kosong mereka seperti pintu ke alam kahyangan yang gelap. Ia menuliskan catatan kecil, suntikan di lengan kanan, pinggang kiri, pola sama, rapi, pada korban tanpa kaki. Jantungnya berdegup lebih kencang, ketegangan membuat tangannya gemetar. Obat bius? Narkotika? Atau sesuatu untuk ritual gelap? Bisiknya, dan tiba-tiba pintu ruang arsip berderit pelan. Raden menoleh cepat, napasnya tercekat, bulu kuduknya berdiri tegak, bayangan samar di pintu, seperti sosok lansia pincang yang menghilang seketika. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya penuh ketegangan, tapi hanya keheningan yang menjawab, diikuti suara angin di luar yang seperti tangis hantu, "Kembalikan kaki kami." Raden mundur, jantungnya seperti akan meledak. Ia sadar, rahasia yang ia kejar bukan hanya kejahatan manusia, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan, seperti kutukan hutan yang bangkit untuk menelan semua yang terlibat. Palangkaraya larut dalam ketegangan yang membuat bulu kuduk berdiri, menunggu kegelapan yang akan meledak dengan horor yang tak terbayangkan malam itu. Kegelapan Palangkaraya terasa lebih intim, lebih mendalam, seolah hutan belantara telah merembes ke dalam jiwa setiap manusia, membangkitkan hasrat primal yang bercampur dengan ketakutan purba. Angin berhembus pelan melalui dedaunan basah, membawa aroma tanah lembab yang seperti napas kekasih yang haus, tapi di balik itu, ada suara samar, gesekan akar seperti jari yang merayap di kulit, bisikan roh lansia pincang yang membuat bulu kuduk berdiri tegak, seolah mereka mengawasi dari balik kegelapan, haus akan keadilan yang sensual dan kejam. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, cahaya lampu minyak yang redup menciptakan bayangan menari-nari seperti tarian ritual Dayak yang erotis. Raden duduk di depan Sersan Lestari, polisi wanita keras kepala berdarah campuran Jawa Dayak, yang matanya hitam pekat seperti malam hutan, penuh misteri yang menggoda dan menakutkan. Lestari, dengan kulit sawo matang yang halus seperti sutra basah hujan, dan rambut hitam panjang yang terurai seperti akar pohon yang merayu, menatap Raden dengan tatapan yang dalam, seolah melihat langsung ke jiwa pria itu. Udara antara mereka tegang, penuh ketegangan yang romantis. Napas mereka saling bertemu seperti hembusan angin yang membelai kulit, membuat hati berdegup lebih cepat, lebih sensual. "Raden, kau bilang ada yang besar. Ceritakan," katanya pelan, suaranya lembut seperti belayan jari di leher, tapi di balik itu ada ketajaman yang menegangkan, seperti pisau bedah yang siap menusuk. Raden menatap matanya, merasakan tarikan aneh, campuran ketakutan dan hasrat, seperti jatuh cinta di tengah mimpi buruk. Tubuhnya bergidik, bulu kuduknya berdiri saat ia ingat bekas suntikan, tapi juga karena kedekatan Lestari, aroma tubuhnya yang seperti bunga kantil dicampur tanah hutan, menggoda dan mengerikan. Aku tahu dalangnya bukan Sumadi," bisik Raden, suaranya bergetar penuh gejolak, tangannya tanpa sadar menyentuh tangan Lestari di atas meja. Sentuhan yang hangat, sensual, seperti api ritual yang membakar lambat. Kulit mereka bertemu, listrik ketegangan mengalir, membuat Raden merasakan hasrat yang mendalam, tapi juga kengerian karena ia tahu bahaya yang mengintai. "Dokter Adi," dia simpan potongan kaki di gudang tua. "Aku lihat sendiri malam tadi, seperti ritual pesugihan yang erotis, daging yang masih segar, berdenyut seperti jantung kekasih yang dikhianati." Lestari menelan ludah, matanya melebar, tapi ada kilatan hasrat di sana, hasrat akan keadilan, dan mungkin akan Raden. "Kau sadar ini bisa hancurkan karir kita? Tapi, aku ikut. Karena aku percaya padamu," katanya. Suaranya menyentuh seperti ciuman di telinga, jarinya meremas tangan Raden pelan, sensual, membuat bulu kuduknya berdiri lebih tegak,
campuran romansa dan kengerian yang mendalam. Malam berikutnya, di balik semak belukar dekat gudang tua yang angker, Raden dan Lestari bersembunyi bersama, tubuh mereka berdekatan dalam kegelapan yang lembab, napas mereka saling bertemu seperti kekasih yang berbisik rahasia. Aroma tubuh Lestari, campuran keringat dan bunga liar, menggoda indera Raden, membuat hatinya berdegup lebih kencang, hasrat sensual yang bangkit di tengah ketegangan mencekam. "Lihat, dia datang," bisik Raden di telinga Lestari, suaranya pelan tapi penuh getar, bibirnya hampir menyentuh cuping telinganya, membuat Lestari bergidik, campuran romansa dan kengerian, seperti pelukan di tepi jurang. Dokter Adi tiba dengan tas hitam besar, langkahnya tenang tapi mengerikan, seperti ular piton yang merayap mencari mangsa. Di dalam gudang, lampu kecil menyala, dan melalui celah papan lapuk, mereka melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Dokter Adi membuka koper, mengeluarkan potongan kaki manusia yang terbungkus plastik bening, dagingnya masih merah segar, berdenyut samar seperti denyut nadi kekasih yang sekarat. "Astaga, itu organ sungguhan," bisik Lestari, suaranya bergetar, tangannya meremas lengan Raden lebih erat, sentuhan yang sensual tapi penuh ketakutan, membuat Raden merasakan getar hasrat di tengah horor. Tubuh mereka saling menempel, panas badan mereka bercampur dalam kegelapan, seperti tarian erotis di bawah bayang-bayang maut. Dokter Adi memeriksa potongan itu dengan tangan sarung tangan, jarinya merayap lambat seperti belayan kekasih yang gelap, bibirnya tersenyum tipis, senyum yang mengerikan, seperti setan Dayak yang haus jiwa. Kemudian, seorang pria asing muncul, bertukar koper hitam, suara mereka samar, "Kiriman ke Jakarta besok. Komisaris Joko sudah urus." Nama itu membuat Raden dan Lestari tercekat, ketegangan melonjak seperti api yang membakar, romansa mereka terasa lebih mendalam di tengah bahaya, napas Lestari di leher Raden seperti hembusan angin yang menggoda, tapi juga seperti bisikan hantu. "Cepat, kita harus kabur," bisik Raden, tapi saat mereka bergerak, suara ponsel bergetar, panggilan dari Joko. "Raden, kau di mana?" tanya Joko, suaranya berat tapi penuh ancaman samar. "Masih di kantor, Pak," jawab Raden, hatinya berdegup kencang, bulu kuduknya berdiri karena ia tahu mungkin mereka sudah diketahui. Mereka berlari ke mobil, tubuh saling bertabrakan dalam kegelapan, sentuhan yang sensual tapi mencekam, seperti pelukan kekasih di malam horor. Mesin meraung, tapi van hitam mengejar dari belakang, peluru mendesing seperti jeritan roh. Dor, dor. Mobil mereka nyaris terguling di jalan becek, hujan mulai turun deras seperti air mata langit yang marah. Lestari memegang tangan Raden erat, mata mereka bertemu sejenak, tatapan romantis yang penuh hasrat, tapi di balik itu kengerian mendalam, seperti jatuh cinta di tengah ritual pesugihan yang salah. Di kos Lestari yang sempit, keduanya terengah-engah, basah kuyup, tubuh mereka saling dekat dalam kegelapan ruangan yang lembab. Kita sendirian sekarang," bisik Lestari, suaranya lembut seperti belayan, jarinya menyentuh pipi Raden, sentuhan sensual yang membuat bulu kuduk berdiri, campuran hasrat dan ketakutan, karena mereka tahu Komisaris Joko terlibat, dan roh-roh hutan seolah mengawasi dari jendela, tangis pincang mereka semakin dekat. Raden menarik Lestari lebih dekat, bibir mereka hampir bersentuh, hasrat membara di tengah kengerian, "Kita harus curi catatan hitam Adi besok. Tapi malam ini, kita punya satu sama lain." Pelukan mereka hangat, sensual seperti tarian erotis di bawah cahaya bulan, tapi di luar, bayangan samar mengintip, seseorang yang mengikuti, membuat ketegangan semakin mendalam, bulu kuduk berdiri karena kegelapan hutan siap menelan mereka berdua, dalam pelukan romansa yang haus dan mengerikan. Palangkaraya larut dalam pusaran hasrat dan horor yang tak terpisahkan, menunggu ledakan yang akan membuat jiwa gemetar. Hujan kembali mengguyur Palangkaraya dengan deras yang mencekam, seperti air mata roh-roh leluhur yang marah, membasahi tanah hingga berlumpur seperti darah yang mengental. Kegelapan malam terasa hidup, pohon-pohon karet di hutan belantara berderit seperti tulang yang patah, dan angin membawa bisikan-bisikan serak dari alam kahyangan yang gelap, suara tangis lansia pincang, memanggil nama-nama yang hilang dengan nada yang penuh kutukan,
kembalikan kaki kami, atau jiwa kalian akan jadi milik hutan. Di balik semak basah dekat gudang tua yang angker, Raden dan Sersan Lestari bersembunyi, tubuh mereka berdekatan dalam ketegangan yang mendalam, napas mereka bercampur seperti ritual intim yang terlarang di bawah bayang-bayang maut. Aroma tubuh Lestari, bunga liar dan keringat, menggoda Raden, tetapi ketegangan mistis di udara membuat bulu kuduknya berdiri tegak, jantungnya berdegup seperti genderang upacara tiwah yang salah, di mana roh-roh haus darah menunggu pengorbanan. Gudang tua itu berdiri seperti kuil terkutuk, papan-papan lapuknya seperti tulang-tulang purba yang menyimpan rahasia gelap. Cahaya lampu kecil di dalam memantul, menciptakan bayangan yang menari-nari seperti arwah yang bangkit, dan bau anyir daging busuk bercampur kemenyan mistis meresap keluar, seolah hutan sendiri menghembuskan nafas kematian. Raden memegang kamera pengintai mini, tangannya gemetar, sementara Lestari menyiapkan perekam suara tersembunyi, matanya hitam pekat penuh misteri seperti danau di hutan yang menyimpan roh-roh tertidur. "Kita harus cepat, Raden," bisik Lestari, suaranya lembut tapi penuh ketegangan, seperti mantra dukun yang memanggil kekuatan gaib. "Catatan hitam Adi, itu kunci untuk hancurkan dia. Tapi hutan ini, rasanya hidup, mengawasi kita." Sentuhan tangannya di lengan Raden hangat, sensual, namun penuh ketakutan, membuat jantung mereka berdetak dalam ritme yang mencekam, campuran hasrat dan kengerian mistis. Mereka merayap mendekati pintu samping gudang, lumpur basah mencium kaki mereka seperti cengkeraman tangan hantu. Tiba-tiba, suara derit papan terdengar dari dalam, diikuti langkah kaki berat yang seperti kaki pincang lansia yang bangkit dari kubur. Raden menahan napas, bulu kuduknya berdiri lebih tegak, karena suara itu bukan manusia biasa, ada getar mistis di dalamnya, seperti roh yang terperangkap dalam ritual yang salah. "Jangan bilang ada yang lain di dalam," bisiknya, suaranya nyaris hilang ditelan hujan, matanya menangkap bayangan samar di celah papan, sesosok yang seperti lansia pucat, wajahnya meleleh, kaki pincangnya menyeret di lantai, menghilang seketika seperti asap kemenyan. Lestari menekan tangannya, jari-jarinya gemetar. "Berhenti, Raden. Dengar, hutan ini berbisik. Roh-roh tahu kita di sini." Dengan hati-hati, mereka masuk melalui celah pintu, udara di dalam gudang dingin seperti liang kubur purba, bau anyir bercampur kemenyan semakin kuat, membuat tenggorokan sesak. Di sudut ruangan, meja panjang dengan alat-alat bedah tertata rapi seperti alat upacara keharingan yang terkutuk, dan kotak besi hitam berkilat samar di bawah lampu, seolah menyimpan jiwa-jiwa yang dicuri. Raden melangkah maju, hatinya berdegup kencang, bulu kuduknya berdiri saat ia merasakan hembusan dingin di lehernya, bukan angin, tapi seperti napas hantu yang mendekat. Ia membuka kotak besi perlahan, dan di dalamnya, catatan hitam Dr. Adi terlihat, halaman-halaman penuh nama korban, tanggal, jenis organ yang diambil, dan tujuan pengiriman, Jakarta, Surabaya, bahkan luar negeri. Setiap baris seperti mantra jahat, penuh misteri yang mencekam, dan di sudut halaman, sketsa kecil, simbol Dayak kuno, lingkaran dengan garis-garis seperti akar yang merayap, seolah roh hutan ikut menandai kejahatan ini. Ini lebih dari cukup," bisik Raden, suaranya bergetar penuh ketegangan, matanya melebar melihat daftar yang seperti buku kutukan. Tiba-tiba, pintu utama gudang berderit keras, dan suara berat menggema, "Siapa di sana?" Raden dan Lestari menatap satu sama lain, jantung mereka berhenti sejenak, bulu kuduk berdiri seperti jarum yang menusuk kulit. Dua pria berbadan besar muncul dari pintu, wajah mereka tertutup topeng kain hitam, mata mereka berkilat seperti mata binatang hutan yang haus darah. "Ini perangkap," bisik Raden, ketegangan membuat tubuhnya kaku, tapi hasrat untuk bertahan hidup dan cinta yang tumbuh untuk Lestari membuatnya bergerak cepat, menarik Lestari ke tumpukan kardus untuk bersembunyi. Lampu gudang tiba-tiba menyala terang, menyoroti setiap sudut seperti mata roh yang tak pernah tidur. Pria bertopeng itu bergerak cepat, parang di tangan mereka berkilat seperti senjata ritual, suara langkah mereka bercampur dengan bisikan hutan yang semakin keras, "Kalian tak akan lolos, hutan tahu rahasia kalian."
Raden menahan napas, tangannya meremas tangan Lestari erat, sentuhan mereka sensual tapi mencekam, seperti pelukan kekasih di tepi kematian. Ada jendela kecil di atas, bisik Lestari, suaranya lembut tapi penuh ketegangan, matanya berkilat dengan campuran hasrat dan ketakutan, seperti wanita Dayak dalam legenda yang memikat tapi mematikan. Mereka merayap di bawah meja, hati-hati menghindari lantai yang berdecit, tapi tiba-tiba, suara tangis pincang terdengar lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam gudang, seperti roh lansia yang bangkit di dekat mereka, membuat bulu kuduk berdiri lebih tegak. Raden menarik Lestari ke atas, mereka melompat melalui jendela kecil, mendarat di tanah basah yang seperti cengkeraman hutan. Tapi di luar, dua pria lain menunggu dengan tongkat besi, mata mereka dingin seperti roh hutan yang marah. "Kalian tak akan bawa rahasia ini hidup-hidup," teriak salah satu, suaranya seperti mantra kutukan. Pertarungan singkat tapi brutal meledak. Raden memukul dengan batu yang tergeletak, darah pria itu menyembur seperti korban upacara. Sementara Lestari menendang yang lain, gerakannya lincah seperti tarian Dayak yang sensual namun mematikan. "Lari!" teriak Raden, suaranya penuh ketegangan, tangannya menarik Lestari menuju mobil, sentuhan mereka seperti api yang membakar di tengah kengerian mistis. Mesin mobil meraung, ban meluncur di lumpur, tapi van hitam mengejar dari belakang, lampu sorotnya seperti mata setan yang mengejar. Peluru mendesing, satu menembus kaca belakang, suaranya seperti jeritan roh, "Dor!" Raden membanting setir, Lestari memegang tangannya erat, tatapan mereka bertemu sejenak, romansa yang mendalam di tengah kengerian, seperti dua jiwa yang terikat dalam ritual hidup dan mati. "Kita punya catatan hitam ini," bisik Raden, suaranya serak tapi penuh hasrat, "dan kita punya satu sama lain." Lestari mengangguk, jari-jarinya meremas lebih erat, sensual tapi mencekam, karena di luar, hutan seolah hidup, pohon-pohon berbisik, "Kalian tak akan lolos dari kami." Di gudang, Dokter Adi muncul dari bayangan, wajahnya dingin, tapi matanya berkilat seperti dukun yang baru selesai memanggil roh. Ia membuka koper hitam, mengeluarkan potongan kaki lain, dagingnya berdenyut samar seperti jantung yang menolak mati. "Semuanya sesuai rencana," bisiknya pada potongan itu, suaranya seperti mantra jahat yang memanggil kuntilanak Dayak. "Biar mereka bawa catatan itu, roh hutan akan selesaikan sisanya." Di sudut gudang, simbol Dayak kuno yang terukir di dinding tampak bersinar samar, seperti mata roh yang terbangun, menambah misteri yang mencekam. Di luar, bayangan samar mengintip dari balik pohon, seorang pria misterius dengan radio kecil, berbisik, "Mereka ambil catatan. Tunggu perintah Joko." Palangkaraya larut dalam pusaran kengerian mistis dan misteri yang mendalam, hutan menunggu korban berikutnya dengan bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Fajar mulai menyingsing di Palangkaraya, tapi cahaya pagi itu terasa samar, diselimuti kabut tebal yang seperti hembusan napas dari alam kahyangan, alam roh Dayak yang sakral, di mana leluhur dan dewa-dewa hutan menjaga keseimbangan antara hidup dan mati dengan cara yang magis namun mengerikan. Kabut itu bukan kabut biasa. Warga yang percaya keharingan bisik-bisik bahwa itu adalah napas Ranying Hatalla, Tuhan tertinggi Dayak, yang marah karena roh-roh leluhur telah diganggu, jiwa mereka dicuri untuk tujuan profan. Di sebuah kantor kecil milik wartawan Hendra, Raden dan Sersan Lestari duduk tegang, hati mereka bergolak seperti api upacara tiwah yang membara, ritual sakral Dayak untuk membersihkan roh, di mana tulang leluhur dibakar dan roh dipanggil kembali ke alam abadi. Tapi malam ini, ritual itu terasa hidup di udara, bisikan angin di luar jendela seperti mantra Basir, pemimpin spiritual Dayak, yang memanggil roh-roh haus keadilan. Hendra, pria paruh baya dengan mata tajam seperti parang ritual, menatap catatan hitam yang mereka bawa. Halaman-halaman itu penuh nama korban, tanggal, dan tujuan organ yang seperti buku mantra jahat. Ini akan guncang seluruh Kalimantan," katanya, suaranya bergetar penuh ketegangan. Raden mengangguk, tangannya meremas tangan Lestari di bawah meja, sentuhan sensual yang hangat di tengah kengerian, seperti pelukan kekasih di tepi ritual magis yang bisa salah.
Kita punya bukti, Hendra. Tapi hutan bisik padaku malam tadi. Roh-roh Dayak tahu, mereka marah. Mereka bilang kegelapan ini bukan cuma manusia, tapi campur tangan gaib, kutukan karena roh leluhur dicuri untuk pesugihan modern, kata Raden, suaranya lirih tapi penuh misteri yang mencekam, bulu kuduknya berdiri mengingat mimpi buruk semalam, roh lansia pincang yang muncul di cermin, wajah mereka meleleh seperti lilin upacara, memanggil namanya dengan suara seperti derit tulang. Lestari mengangguk, matanya hitam pekat penuh hasrat dan ketakutan. Kita harus publikasikan sekarang, sebelum roh-roh itu bangkit sepenuhnya. Dalam keharingan, kalau roh tak dihormati, mereka bisa jadi petara yang mengerikan, roh penjaga yang haus darah, muncul sebagai hantu dengan kaki pincang, menyeret korban ke alam bawah. Hendra menyalin catatan ke server aman, tangannya gemetar, karena di luar jendela, kabut seolah membentuk wajah-wajah samar leluhur Dayak, mata mereka kosong tapi penuh dendam magis, membuat ruangan terasa seperti tempat upacara tiwah yang terkutuk, di mana roh dipanggil, tapi jika salah, mereka tak kembali, malah gentayangan haus jiwa. Beberapa jam kemudian, siaran berita nasional meledak seperti mantra yang dilepas dari basir marah. Layar televisi menampilkan bukti catatan hitam, daftar nama korban dengan tanda suntikan seperti simbol keharingan kuno, lingkaran dengan garis akar yang merayap, tanda roh yang terikat. Hendra berdiri di depan kamera, suaranya tegas tapi bergetar, publik selama ini lihat Sumadi sebagai monster hutan, tapi catatan ini tunjukkan dalang sebenarnya, Dr. Adi, dokter forensik yang manfaatkan posisinya untuk perdagangan organ ilegal, dengan keterlibatan Komisaris Joko yang tutup-tutupi kasus. Bekas suntikan itu, seperti ramuan magis Dayak yang lumpuhkan korban sebelum dipotong, mirip ritual tiwah yang salah, di mana roh tak dibebaskan, malah terperangkap haus balas dendam. Berita itu menggemparkan, warga Palangkaraya berhamburan keluar rumah, tapi di tengah kegemparan, penampakan mulai muncul. Kabut membentuk sosok lansia pincang di jalanan, suara tangis mereka bergema seperti lagu duka Dayak, membuat bulu kuduk berdiri dan hati gemetar, misteri mendalam bahwa roh-roh leluhur bangkit, sakral tapi mengerikan. Menuntut keadilan dengan cara magis yang tak terbayangkan. Di seluruh kota, orang-orang mulai berdoa dalam bahasa Dayak kuno, memanggil Ranying Hatala untuk lindungi dari petara yang marah. Roh penjaga yang bisa muncul sebagai hantu dengan tubuh setengah busuk, kaki pincang mereka menyeret darah, haus jiwa yang mencuri roh mereka. Sumadi, di selnya yang dingin, mendengar berita dari radio kecil, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, akhirnya roh-roh dengar doaku, bisiknya lirih, tangisannya penuh duka, tapi di luar sel, angin membawa suara tangis pincang yang semakin dekat, seperti roh rati yang datang, wajahnya pucat tapi tersenyum samar, sakral, magis, namun mengerikan karena mata kosongnya seperti pintu ke alam bawah. Sementara itu, di kantor pusat kepolisian, Komisaris Joko memukul meja keras, wajahnya memerah seperti darah korban. Siapa bocorkan ini? Teriaknya, suaranya bergema seperti mantra yang gagal. Dr. Adi masuk pelan, wajahnya dingin, tapi matanya berkilat seperti basir yang baru selesai pemanggilan roh. Tenang, Joko. Publik tahu, tapi roh hutan, mereka milik kita. Ritual tiwah yang saya pelajari dari dukun lama, saya gunakan ramuan itu untuk lumpuhkan korban, tapi roh leluhur sekarang marah. Kita harus selesaikan di gudang, tempat upacara kuno itu. Joko menatapnya marah, tapi ketegangan mistis di udara membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingat mimpi semalam, roh lansia pincang yang muncul di cermin, tangan mereka meraih lehernya, haus karena kutukan keharingan yang ia langgar malam itu. Raden dan Lestari menyiapkan jebakan di gudang tua, dengan bantuan Hendra dan polisi independen. Gudang itu bukan gudang biasa. Warga bisik itu tempat ritual tiwah kuno, di mana roh leluhur pernah dipanggil tapi tak kembali, meninggalkan kutukan magis, bayangan yang hidup, suara tangis yang haus. Saat Dr. Adi dan Joko datang, membawa koper hitam, pintu gudang berderit seperti tulang retak, dan kabut mulai menyelimuti, membentuk sosok-sosok samar, roh Dayak mengerikan,
Tubuh mereka setengah transparan, kaki pincang menyeret darah hitam, mata mereka bercahaya seperti api ritual. Ini belum berakhir, bisik Adi pada Joko, suaranya seperti mantra, tapi roh-roh mulai berbisik kembali, suara mereka bergema, kalian curi jiwa kami, sekarang kami ambil kembali. Polisi independen menyerbu, borgol dipasang, tapi klimaks mistis meledak, roh-roh leluhur muncul sepenuhnya, sosok mereka magis dan sakral, wajah-wajah lansia dengan tato Dayak kuno yang bersinar, tangan mereka meraih Adi dan Joko, membuat tubuh mereka gemetar seperti dalam trance upacara. Roh Ratih muncul di depan Sumadi yang baru dibebaskan, wajahnya pucat tapi damai, bisiknya, Sumadi, keadilan datang, tapi kutukan belum selesai. Sumadi menangis, hatinya hancur tapi lega, Ratih, maafkan aku, roh leluhur lindungi kami. Tapi Dokter Adi, saat diborgol, menatap Raden dengan mata dingin, bisiknya mencekam, ini baru permulaan. Roh Dayak yang saya panggil, mereka haus lebih dari ini. Kutukan Tiwah akan datang padamu, dengan kaki pincang yang tak pernah berhenti menyeret. Kata-katanya seperti mantra jahat, membuat bulu kuduk berdiri, misteri mendalam bahwa kegelapan magis belum berakhir, roh-roh Dayak, sakral dan mengerikan, masih mengawasi dari hutan, haus akan korban berikutnya. Palangkaraya gempar, tapi di balik kelegaan, kabut tetap menyelimuti, suara tangis pincang bergema samar, menandakan misteri mencekam yang lebih dalam, apakah roh leluhur puas, atau kutukan keharingan baru dimulai? Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh kengerian di gudang tua, di mana roh-roh leluhur Dayak bangkit seperti hembusan angin sakral dari alam kahyangan, menuntut keadilan dengan cara yang magis dan mencekam. Palangkaraya, kota yang pernah diguncang teror gelap, kini mulai bernapas lega, seolah hutan belantara di sekitarnya telah meredakan amarahnya, pohon-pohon karet yang dulu berbisik kutukan kini bernyanyi lagu damai, akar-akarnya merayap seperti tangan yang memberkati, bukan mencengkeram. Kabut pagi yang dulu seperti napas roh marah kini terasa seperti selimut pelindung dari Ranying Hatalla, Tuhan tertinggi Dayak, yang mengajarkan filosofi mendalam, keseimbangan antara manusia dan alam bukanlah pilihan, melainkan takdir yang harus dihormati, karena ketika roh leluhur dilukai, dunia fana akan merasakan getar magis yang mengingatkan akan kerapuhan hidup. Di kantor polisi sementara yang kini menjadi pusat koordinasi pemulihan, Raden dan Sersan Lestari bekerja berdampingan, hati mereka yang dulu bergolak kini penuh kedamaian yang bermakna. Jaringan perdagangan organ yang gelap telah dibongkar sepenuhnya, berkat catatan hitam Dokter Adi yang seperti buku mantra jahat, halaman-halaman itu mengungkap bukan hanya nama korban dan tujuan pengiriman, tapi juga misteri mendalam. Ramuan suntikan yang digunakan Adi berasal dari resep kuno Dayak, campuran herba hutan dan darah hewan sakral, yang dimaksudkan untuk melumpuhkan korban seperti dalam ritual Tiwah yang terkutuk. Tapi roh-roh leluhur, yang pernah marah dan muncul sebagai petara mengerikan dengan kaki pincang, kini telah tenang, mereka puas karena keadilan ditegakkan, mengajarkan filosofi bahwa penebusan bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari harmoni, di mana manusia harus belajar mendengar bisikan hutan sebelum terlambat. Sumadi, yang dulu menjadi kambing hitam dalam kegelapan itu, kini berdiri tegap di depan warung kecilnya di pinggir hutan. Warung sederhana dari kayu ulin, di mana ia menjual getah karet dan makanan ringan seperti ketupat dan pisang rebus. Wajahnya yang dulu pucat kini berseri, senyumnya hangat seperti matahari pagi yang menyinari kabut. Tetangga yang dulu menuduhnya sebagai dukun jahat kini menyapa dengan hormat, membeli dagangannya sambil berbagi cerita. Sumadi, kau seperti roh pelindung hutan sekarang, kata seorang warga, suaranya penuh rasa syukur. Sumadi tersenyum tipis, hatinya penuh makna mendalam, hutan mengajarkan saya, hidup ini seperti akar yang merayap, kadang gelap dan tersembunyi, tapi selalu mencari cahaya. Saya tak pernah marah pada mereka yang tuduh saya, itu bagian dari ujian Ranying Hatalla, untuk mengingatkan bahwa keadilan magis akan datang, bukan dengan dendam, tapi dengan pengampunan yang menyembuhkan. Proses pengadilan berjalan dengan ketat, disiarkan terbuka seperti upacara Tiwah yang transparan, di mana Dokter Adi dan Komisaris Joko duduk sebagai terdakwa,
wajah mereka pucat seperti mayat hidup. Catatan hitam dan rekaman suara menjadi bukti utama, mengungkap misteri lebih dalam. Adi bukan hanya dokter, tapi keturunan Basir yang menyimpang, menggunakan ramuan kuno Dayak untuk melumpuhkan korban sebelum memotong kaki mereka. Ritual pesugihan modern yang mencuri roh untuk kekayaan, tapi akhirnya membangkitkan petara marah. Di pengadilan, saksi-saksi termasuk Sumadi bersaksi dengan suara tegar, "Saya dengar tangis roh mereka di hutan, Pak Hakim. Mereka bukan hantu haus darah, tapi roh sakral yang inginkan harmoni." Kutukan itu berakhir ketika kebenaran muncul, mengajarkan kita bahwa hidup ini seperti sungai Kahayan, mengalir dengan liku, tapi selalu kembali ke muara keadilan. Hukuman jatuh. Seumur hidup, tapi lebih dari itu, pengadilan menjadi simbol filosofi bermakna. Penebusan bukan hanya bagi korban, tapi bagi kota yang belajar menghormati roh leluhur, mencegah misteri mencekam seperti ini terulang. Di rumah salah satu keluarga korban, Raden dan Lestari mengunjungi untuk memberikan dukungan. Suasana duka yang dulu gelap kini penuh cahaya harapan. Gadis muda dari keluarga itu, yang selamat dari trauma, duduk di kursi dengan mata berbinar. "Terima kasih, Pak, Bu. Roh nenek saya sekarang tenang, saya mimpi dia tersenyum malam tadi." Raden tersenyum lembut, hatinya penuh makna. Itu tanda dari Ranying Hatala, bahwa keseimbangan telah kembali. Hidup ini bukan tentang melupakan luka, tapi belajar darinya, seperti hutan yang terbakar tapi tumbuh kembali lebih kuat. Lestari mengangguk, tangannya menyentuh bahu gadis itu dengan kelembutan. Pemulihan seperti ritual tiwah, roh dibebaskan, dan kita yang hidup harus jaga harmoni, agar misteri gelap tak bangkit lagi. Malam hari, Raden dan Lestari naik ke atap kantor Hendra, memandang lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang di alam kahyangan. Angin malam menyapu wajah mereka, membawa aroma bunga kantil yang seperti berkah sakral. Di kejauhan, pohon besar di perkebunan tua berdiri sunyi, tapi kini seperti simbol pemulihan, tidak lagi angker, melainkan pelindung. "Raden, apa kau merasa lega?" tanya Lestari, suaranya lembut seperti lagu duka Dayak yang berubah menjadi himne harapan. Tangannya merangkul pinggang Raden dengan hasrat yang damai. Raden menatap horizon, hatinya penuh filosofi mendalam. "Ya, Lestari. Semua ini ajarkan kita bahwa misteri hidup seperti akar hutan, gelap dan rumit, tapi selalu menuju cahaya. Roh Dayak yang mengerikan itu bukan musuh, tapi guru. Mereka ingatkan bahwa keadilan bukan akhir, tapi siklus penebusan. Kita menang bukan karena kekuatan, tapi karena hormat pada sakral, harmoni antara manusia, alam, dan roh." Lestari tersenyum, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang hangat, sensual, dan penuh makna, seperti ritual magis yang menyatukan dua jiwa di bawah berkah Ranying Hatala. Palangkaraya bangkit dari teror, meninggalkan luka lama untuk masa depan yang cerah. Sumadi menikmati hari tuanya dengan damai. Warga belajar menghormati roh leluhur melalui upacara tiwah yang benar, dan Raden Lestari, dengan janji pernikahan di bawah pohon sakral, menjadi simbol harapan. Filosofi bermakna itu tetap bergema. Dalam kegelapan, cahaya selalu lahir dari keseimbangan, dan roh Dayak yang pernah marah kini menjadi pelindung, mengawasi dengan kasih sayang abadi. Kota itu hidup kembali, harmonis seperti sungai yang mengalir tenang, selamanya. Tamat.